Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam, Bu Ren. Ya, apa kabar nih? Datang-datang minta janji ketemu tadi. Iya, Ya, alhamdulillah sehat alhamdulillah Bapak. sehat Bapak. Bagaimana kabarnya Bagaimana Bapak? kabarnya Bapak? Sehat juga kan? Juga kan? Alhamdulillah sehat. Oh iya nih, ngomong-ngomong nih, ah kalau boleh saya tahu, ini tujuan ketemu hari ini apa nih yang bisa kita bincang atau kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Hmm, Begini Pak, Begini saya Pak, ada saya sedikit ada sedikit masalah yang menjadi masalah yang beban menjadi pikiran beban saya. pikiran saya. Walaupun Walaupun sedikit, tapi sedikit, tetap tapi menjadi tetap menjadi kepikiran sama kepikiran saya sama Pak. saya, Pak. Baik, ya. Kalau Oh, boleh saya tahu apa itu? iya Pak, Iya Pak, saya di sini saya akan akan membahas membahas masalah masalah yang yang sedang saya sedang saya hadapi tentang hadapi tentang pembelajaran yang pembelajaran saya yang saya alami ini alami Kak. ini, Kak. Berarti ini kita cari apa ya, pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Kalau boleh Iya tahu, Pak. kalau boleh tahu nih apa-apa aja masalahnya? Gini loh Pak, Gini loh Pak, di kelas di kelas yang saya saya hajar hajar itu ya adalah itu adalah jurusan teknik jurusan teknik otomotif. otomotif. Iya. Semua Semua siswanya itu siswanya itu laki-laki Kak. laki-laki, Kak. Iya, Jadi baik. Jadi saya saya mendirikan mendirikan pembelajaran pembelajaran sebelum sebelum praktek dulu. Saya praktek dulu, memberikan saya teori. memberikan teori. Ya. Jadi Jadi selama dalam selama pembelajaran pembelajaran teori, teori, awal-awalnya siswa ini awal-awalnya siswa ini semangat semangat dalam dalam mengikuti mengikuti teori. teori. Jadi Jadi akhir-akhir ini akhir-akhir ini anak-anak ini anak-anak ini tidak atau sekitar sekitar 2 atau 3 dua atau orang tiga lah, orang dia lah, nggak dia nggak bersemangat, Pak. semangat, Pak. Ya, jadi ini masalahnya kita gimana caranya nih ya untuk bisa mencari pemecahan masalah dari kurangnya minat anak ketika pembelajaran teori nih, Bu Reni ya. Iya, betul Iya, Pak. betul Pak. Sekali, Pak. Nah, kalau boleh dibagi nih informasinya dengan saya, apa kendala-kendala yang teknis lah ya selama di kelas yang mungkin yang pernah Ibu identifikasi, yang pernah diinventarisir, itu seperti apa kalau boleh diceritakan? Seperti Seperti saya, saya, itu nah masalah itu masalah permasalahan yang sedang saya sedang saya alami alami ini Pak. ini, Pak. Saya sudah memanggil memanggil siswa itu sekitar ada 4 orang ya Pak ya, yang tidak bersemangat mengikuti teori di kelas. Ya. Jadi saya memberikan arahan terhadap siswa bahwa pembelajaran teori ini sangat penting atau sebelum kita praktek di lapangan. Iya, iya. Memang betul. Nah, menurut hemat Bu Reni, kalau nanti kita berupaya mencari bagaimana baiknya, bagaimana pemecahannya, untuk Bu Reni, ekspektasinya atau harapannya agar permasalahan ini dikatakan sudah terselesaikan atau berhasil itu menurut Bu Reni seperti apa? Begini Pak, Ya. berdasarkan pengamatan saya, yang siswa ini maunya langsung ke lapangan saja, dan dia juga tidak mau dan menyembunyikan kalau dia ini tidak mau belajar teori. Iya. Dia ribut di kelas gitu Pak. Iya. Maksud saya begini, ketika kita sudah bicarakan ini, kita kan berharap nanti kita akan menemukan pemecahan masalahnya ini. Ya. Nah, seperti apa dikatakan berhasil, standar atau ukuran dikatakan berhasil nanti itu Bu Reni inginnya seperti apa?
Saya ingin pembelajaran teori ini mungkin yang saya berikan selama ini membuat anak tidak bersemangat, dan saya berusaha memodifikasi atau mencari ide baru yang membuat anak lebih bersemangat lagi. Seperti misalnya membuat anak itu seperti memberikan konten seperti itu, Pak. Artinya bisa dikatakan berhasil atau dikatakan berhasil ketika anak-anak ini sudah mau ikut dengan pembelajaran teori dengan berbagai cara atau pendekatan yang sudah dilakukan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu ini, tantangan-tantangan yang Ibu rasakan untuk menciptakan hal tersebut, yang terjadi tersebut, itu apa-apa aja nih? Apa tantangannya Ibu rasakan? Ya. Baik, Pak. Sepertinya tantangan yang saya hadapi kurangnya prasarana yang ada di sekolah. Kalau saya mau memberikan konten atau berupa video, karena anak mungkin lebih tidak bersemangat dengan metode ceramah yang saya berikan. Jadi kita butuh fokus, butuh laptop. Seperti itu, Pak. Itu tantangannya, Pak. Tantangannya itu. Lalu bagaimana sekolah dalam hal ini yang dirasakan, yang dialami? Baik, itu saya juga sampaikan kepada kurikulum agar info yang ada di sekolah ini bisa dibagi rata. Ya. Agar materi umum atau urutan juga bisa merasakan, karena selama ini fokus banyak dipakai guru jurusan. Ya, baik. Seperti itu, Pak. Nah, ini kan sudah jelas ini ya, bahwa Bu Reni dengan permasalahan yang tadinya siswa itu di kelas 10 ya tadi ya. Kelas 10 itu kurang bersemangat. Ibu udah tahu nih jalan keluarnya adalah dengan menambah sumber belajarnya, kemudian sudah berbicara dengan sekolah, dengan pihak sekolah agar bisa dibagi rata. Iya. Nah, itu sudah luar biasa, artinya saya apresiasi itu Bu Reni, usaha Bu Reni, artinya Bu Reni memang sedang berada di titik di mana ingin berpihak betul kepada murid. Nah, kemudian pertanyaan saya Bu Reni, dalam durasi berapa lama nih ini yang Ibu akan lakukan ini nih, perbaikan ke depan ini nih, untuk berapa lama lagi nih? Kalau bisa ya Pak ya, dalam minggu besok bisa mulai nih Pak. Karena lebih cepat bagus ya Pak ya. Iya, lebih bagus. Apalagi sudah selesai mid semester ya. Iya Pak. Nah, ya besar harapan saya juga bisa seperti itu. Kemudian sampai dengan berakhirnya satu semester ini itu berjalan dengan baik dan ada peningkatan. Baik Bu Reni. Jadi kalau ini nih, kalau saya tanya nih, kalau di posisi sekarang itu menurut Bu Reni dari yang sudah dilakukan modifikasi bahan belajar tadi itu, kalau diskalakan poin untuk siswa sekarang itu kemajuannya itu dari skala 1 sampai 10, Bu Reni bisa kasih berapa ini? Kalau kemajuan yang ada itu udah 7 nih Pak. Dari yang kemarinnya 5 udah meningkat. KKM banget ya. Iya Pak. Iya, KKM banget. Mudah-mudahan besoknya 9 lagi Pak. Amin 9. Baik ya. Jadi dalam dimulai minggu depan sampai berakhirnya semester ini, kemudian ada laporan hasil evaluasi belajarnya, apa yang dicita-citakan tadi menjadi 9, hendaknya bisa tercapai. Saya juga mendukung dan mendoakan itu semua bisa terjadi. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bu Reni nih. Iya Pak. Ini tentu kan sebuah usaha, sebuah ekspektasi kan ada konsekuensi yang harus kita jalani nih. Iya benar.
kira-kira bagaimana tolak ukur tadi sudah berhasil, kemudian bisa mungkin dilaporkan dengan kepala sekolah, atau bagaimana konsekuensi yang Ibu ambil nih untuk untuk memberitahu bahwasanya ini sudah berjalan dan menjadi evaluasi mungkin ke depannya, atau menjadi sebuah laporan begitu. Apa yang Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan, kalau seandainya di pihak sekolah tidak mendukung, ya pasti semangat anak akan seperti ini terus ya Pak. Ya. Oh, berarti berarti Ibu ingin ini ya, ingin langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah barangkali ya. Benar. Oh, begitu. Oke. Luar biasa itu, Bu Reni. Saya pikir Ibu sudah mengeluarkan semua ide-ide menariknya, dan saya mendengar itu juga sudah menjadi sebuah sebuah referensi baru juga sih buat saya. Terima kasih juga nih sudah mau bercerita juga ini. Berbagi. Iya Pak, terima kasih banyak ini Pak, dan alhamdulillah setelah ngobrol dan sering yang kita lakukan, perasaan saya menjadi lega. Kepala saya menjadi plong rasanya Pak. Dan terima kasih Pak atas segala masukan dan solusi yang ingin saya dapatkan tercapai sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama, kapan saja saya ada waktu, saya juga senang berbagi dengan Bu Reni dan kawan-kawan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak. Aduh, ini saya minta waktunya nih Bu Ren. Iya Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi di WhatsApp, saya ingin bercerita mengenai permasalahan saya ini. Iya. Terlebih dulu kabarnya Bapak ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Reni sehat ya? Bu Reni sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Jadi ngomong-ngomong ini apa ini gerangan kemarin saya Pak? Iya. Jadi begini Bu Reni. Tujuan saya datang meminta waktu berbicara di ruangan Bu Reni pada kesempatan kali ini itu, saya pengen dibantu gimana caranya saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah, di kantor tempat saya mengampu sehari-hari ini, karena saya merasa mereka tidak punya banyak waktu untuk saya begitu. Saya nggak tahu apakah itu perasaan saya saja atau memang bagaimana begitu, Bu Ren. Berarti Bapak ingin teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ya Pak ya, baik dengan teman sejawat, dengan sekolah begitu ya Pak ya. Betul Bu Reni, betul. Nah, saya kan Bu Reni kan tahu nih, saya sekarang sedang ikut pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11 nih. Ya. Jadi beberapa kali kegiatan yang melibatkan teman-teman dan kepala sekolah itu, ya alhamdulillah sampai detik ini saya belum bisa bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka belum bisa hadir seutuhnya ketika saya butuh kehadiran mereka di saat-saat itu, untuk apalagi untuk berkolaborasi kan, karena itu juga menambah wawasan juga sih sebenarnya, dan saya juga perlu untuk meningkatkan pendidikan begitu. Iya benar Pak. Jadi menurut Bapak, kenapa ya guru bisa seperti itu? Karena kan Bapak memang butuh sekali dengan kondisi kita dalam menghadapi kuliahan ini. Ya. Menurut Bapak bagaimana guru-guru teman-teman Bapak itu dia Pak?
Kalau menurut hemat saya, sepertinya karena waktu artinya dengan notaben banyak ibu-ibu di sekolah yang saya ampu ini, mereka kan butuh istirahat, kemudian juga butuh untuk bagaimana dengan keluarganya, anak dan pasangannya. Jadi ketika beberapa kali kegiatan itu yang di luar jam PBM aktif, mereka susah untuk memberikan waktu tersebut, begitu. Itu yang terbaca oleh saya gitu. Karena hal-hal lain untuk sosial dan segala macam, alhamdulillah baik sih gitu. Profesional kerja baik sih. Gitu. Iya benar Pak. Jadi bisa itu ya Pak ya, memang semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya. Iya. Jadi Bapak sudah pernah nggak kepada salah satu teman sejawat Bapak berbicara atau menyampaikan pendapat Bapak atau bertanya kepada ibu atau bapak tersebut? Sudah beberapa yang kami temui, ya rata-rata mereka menjawab sama dengan yang saya bayangkan begitu atau yang saya prediksi. Memang mereka butuh untuk segera kembali ke rumah masing-masing melakukan aktivitas lainnya sepulangnya dari tugas utama di sekolah begitu. Baik Pak. Jadi setelah melihat ini, apa tindakan yang Bapak ambil? Apakah Bapak mengabaikan atau membiarkan saja kesalahan yang Bapak hadapi sekarang ini Pak? Oh, tentu tidak. Saya juga sudah sudah sampaikan secara empat mata, kita bisa bicara sebagai teman, sebagai rekan. Saya juga tetap meminta ketika nanti ada waktu lagi ingin bersama dengan mereka, ya mereka bisa bersama-sama begitu, dan saya mendapat jawaban insya Allah. Berarti udah Bapak coba menyampaikan kepada Bapak agar Bapak bisa berkolaborasi seperti biasanya ya Pak ya. Betul. Walaupun Bapak sibuk dengan kegiatan kuliahan atau kegiatan CGP kita ini ya Pak ya. Betul, Bu Ren. Pastinya Bapak khawatir ya Pak ya. Tentu. Karena ini biasanya memang sering terjadi juga ini Pak sama dengan saya. Kemarin juga pernah kegiatan PBG itu juga saya sibuk dan teman-temannya juga sibuk sehingga sulit juga dengan kegiatan kolaborasi ini ya Pak ya. Ya. Jadi kali ini sudah berapa lama ini ya Pak? Kalau perkiraan sudah berjalan 3 bulan lebih ya. Artinya ada sekitar hampir 2,5 bulan atau hampir 3 bulan lah kotor katakan begitu, yang akan dijalani ke depannya dalam pendidikan CGP Angkatan 11 ini, Bu Ren. Iya, benar Bapak. Jadi tindakan apa nih yang mau Bapak ambil agar teman Bapak ini tetap berkolaborasi? Udah Bapak panggil ya Pak? Ya. Mantap Pak. Jadi apa lagi planningnya Bapak ini Pak? Ya, kedepannya saya tetap begitu. Ketika nanti mereka tidak bisa hadir, saya tetap akan bekerjasama. Nanti mungkin saya kontak dengan PP atau mungkin saya kontak dengan fasilitator agar kiranya tugas tetap bisa berjalan dan hubungan kolaborasi juga bisa tetap berjalan seberapa yang bisa dikumpulkan dan bisa memberikan waktu gitu.
Ya, benar ya, Pak. Ya, Kira-kira benar, Pak. kapan waktunya Kira-kira Bapak ini? kapan waktunya Bapak ini? Langsung ke ngontak Langsung ke PP-nya kapan kira-kira ini, PP-nya Pak? kapan kira-kira ini, Pak? Setiap kali ada kegiatan yang melibatkan, saya akan tetap berkolaborasi dengan teman-teman di rekan sejawat khususnya, dan kemudian tetap berkomunikasi dengan fasilitator dan PP yang mengampu pada kelas saya, Bu Ren. Mantap sekali, Pak. Mantap sekali, Pak. Ini benar. Benar sekali. Benar sekali. Ini kan udah nampak, Ini kan udah nampak kita dapat bersama-sama. bersama. Kita sharing Setelah kita sharing seperti ini, ada nggak hal yang mau Bapak sampaikan atau yang mau Bapak atau yang mau bagikan? Bapak bagikan? Ya, kalau saya sih begini, Ren, yang pasti dalam setiap kegiatan-kegiatan yang saya hadapi, kuncinya selalu disampaikan oleh fasilitator saya itu, juga PP saya, yaitu gimana cara tetap berkolaborasi dan tetap menjalin komunikasi. Itu sih yang saya dapat selama ini. Ya, mantap, Pak. Ya, mantap, Pak. Jadi bagaimana nih perasaan Bapak berbagi dan sering sama saya, Pak? Sering sama saya, Pak. Ya, alhamdulillah, Bu Ren, ketika tadi saya datang, saya dengan perasaan bingung. Pada akhirnya sekarang saya bisa lebih menata kembali, saya bisa tarik napas kembali, saya bisa menata lagi nih. Senang rasanya bisa meluapkan semaksimal mungkin, dan Bu Reni bisa mendengarkan saya dengan sabar. Jadi saya senang sekali. Baik, Pak. Baik, mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi kita juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat semua. Oke, Pak. Mungkin cukup itu terlebih dahulu berbicara pada hari ini. Oh ya, Ibu sibuk ya? Iya. Saya juga tidak sabar lagi nih, Pak. Iya. Kegiatan berikutnya saya tunggu ya, Pak ya. Baik, nanti saya segera akan saya sampaikan kembali kepada Bu Reni, dan juga saya minta jangan bosan-bosan untuk tetap mendengarkan dan mau berbagi dengan apa yang saya hadapi. Terima kasih, Bu Reni. Pasti tidak akan pernah bosan ya, Pak ya. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak John. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Reni. Ya, sama-sama, Pak. Bu Reni? Ya, Pak John. Ini kita kan ada waktu sekitar 30 menit ya. Iya, Pak. Hampir 30 menit. Jadi mungkin Ibu sudah tuliskan refleksinya juga apanya. Mohon karena tadi sesuai petunjuk, kita dalam record ini juga nanti menyampaikan refleksi dan umpan baliknya. Jadi saya minta sesuai urutan seperti tadi, karena saya sebagai coach, Bu Reni yang memberikan kepada saya umpan balik. Baik, Pak. Umpan balik dari ini ya, Pak ya, maksudnya. Terutama pada saat saya bertindak sebagai coach yang mengcoaching tadi. Ya, bagus. Refleksi yang bisa saya sampaikan Bapak sebagai coach. Saya merasa senang langsung bisa bekerja sama atau memberikan solusi, dan Bapak juga bertanya apa yang saya rasakan. Sudah bisa saya meluapkan apa yang saya hadapi, sudah bisa kita bahas bersama-sama, Pak. Ya mungkin karena tergesa-gesa juga ini tadi kecemasan pada anak gitu, Pak. Mungkin bisa saya sampaikan, Pak.
Oke, baik, Bu Reni bisa dengar juga suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau saya bisa memberikan sesuatu yang semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, menjadi sebuah pembaharuan bagi kita nih, pengalaman baru nih Bu Reni. Iya, Kita baik, Pak. sama-sama belajar. Iya, benar, Pak. Yang yang perlu saya sampaikan kepada Bu Reni, baik saat menjadi bagi saya tadi ketika saya ketika coaching saya menjadi coach, saya berangkat dari ketika Bu Reni bertugas menjadi guru ya. Benar bahwa saya merasakan Bu Reni sedang sangat tergesa-gesa sehingga sering saya tanya bolak-balik nih, sering saya tanya. Iya, benar. Pertanyaan saya itu Bu Reni ingat kembali skenario kesalahan yang sudah disimpan ini, yang sudah ingin dikeluarkan pada hari ini, supaya tidak lupa nih. Jadi saya cukup menyadari bahwa yang namanya anak, ketika terjadi sesuatu kepada anak-anak itu kita mendengar ya memang ini ya. Nah, mungkin perlu diingatkan kembali, mungkin bisa stop dulu tadi itu kan, bisa apa namanya itu, lola emosinya dulu gitu kan, supaya supaya nggak tergesa-gesa. Tapi overall ya namanya juga belajar, mungkin untuk tergesa-gesa aja percakapan kita ya, Pak ya. Iya, jadi ketika nanti ke depannya berharap ketika kita ketemu lagi seperti ini, misalnya tadi dihadapkan dengan satu kelompok, saya yakin Bu Reni bisa lebih menguasai emosionalnya. Dan ketika Ibu menjadi coach, ya, sekali lagi saya senang, saya sudah, kalau menurut hemat saya pribadi itu sudah mampu menjadi coach yang baik karena mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berkualitas kepada saya, sehingga saya bisa mengeluarkan ide saya, pendapat saya untuk penyelesaian terhadap masalah saya sendiri begitu. Jadi saya cerita sendiri, kemudian ditanya dengan pertanyaan berbobot, saya keluarkan sendiri, ternyata solusinya. Akhirnya saya merasa menjadi coach yang bisa dieksplor kemampuan terpendam saya. Jadi itu hal-hal yang luar biasa, karena memang coach yang baik itu adalah coach yang tidak memberikan solusi, tetapi memberikan pertanyaan baik, pertanyaan hebat, pertanyaan konstruktif, sehingga si coachnya yang bisa atau menyampaikan sendiri jalan keluarnya atau solving problemnya begitu. Jadi ya, saya benar sekali, acung jempol Bu Ren, ya, acung jempol sama-sama Bapak, dengan Bapak yang lebih lagi Pak. Sama belajar. Iya Pak. Iya.